Pernahkah kamu mendengar apa itu kepo? Sekali, dua kali, pasti kamu pernah mendengar. Kepo itu sendiri merupakan sebutan bagi perilaku seseorang yang ingin mengetahui lebih banyak urusan orang lain. Dalam hal ini, ingin mengetahui urusan orang lain secara berlebihan, tidak peduli sudah melanggar ranah privasi. Namun demikian, keberadaan orang kepo tidak terlepas dari beragam aneka penyebab. Entah itu budaya lingkungan sekitar ataupun kebiasaan dari diri sendiri. Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa melakukan kepo. Pertama adalah lingkungan budaya sekitar. Lingkungan dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pasti, tidak semua budaya bersifat positif. Beberapa di antaranya bersifat negatif, seperti ingin tahu secara berlebihan. Budaya dan lingkungan kebiasaan masyarakat sekitar bisa memancing seseorang untuk menjadi kepo. Apalagi jika kamu berada di tengah-tengah masyarakat yang menganggap bahwa bergosip atau budaya ingin tahu tentang orang lain merupakan sesuatu yang dianggap wajar. Tidak jarang maka kamu akan ikut-ikutan menjadi berkebiasaan seperti budaya di masyarakat kamu tinggal tersebut. Kedua penyebab kepo adalah merasa kurang update jika ketinggalan informasi. Pernahkah kamu mendapat julukan kudet atau kurang update? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang akan merasa risih jika mendapat predikat sebagai orang yang kudet. Perlu diketahui, merasa kurang update inilah yang juga merupakan salah satu penyebab orang menjadi kepo. Bahkan setitik permasalahan privasi seseorang akan dikorek habis-habisan agar dikatakan sebagai orang yang tidak ketinggalan informasi. Ketiga penyebab orang kepo adalah senang bergosip. Siapa sih yang tidak kenal dengan istilah bergosip? Rasanya bergosip adalah fenomena yang sering dijumpai. Fenomena yang mudah dijumpai dengan mudah baik di lingkungan sekitar tempat tinggal atau kelompok penyebar gosip di lingkungan kerja. Senang bergosip juga merupakan penyebab mengapa kamu bisa terpancing untuk kepo. Dengan mengetahui setiap detil informasi yang ada, kamu bisa menggunakan itu sebagai topik obrolan bergosip, apalagi itu tentang keburukan seseorang atau juga keburukan tentang orang-orang banyak di sekitar. Keempat penyebab kepo adalah gemar mengurusi urusan orang lain. Setiap orang pasti punya permasalahan masing-masing. Ada beberapa permasalahan yang bisa diceritakan ke lingkungan sekitar. Namun tidak sedikit pula permasalahan yang bersifat pribadi yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Lantas, bagaimana dengan perilaku gemar mengurusi orang lain? Ini merupakan penyebab mengapa kamu bisa terpancing sifat kepo. Kamu merasa berhak ingin tahu dan ikut campur urusan orang lain. Penyebab kepo yang selanjutnya adalah keinginan untuk membandingkan diri dengan yang lain. Salah satu kebiasaan buruk yang sering menjangkiti seseorang adalah sikap suka membandingkan diri, baik itu membandingkan secara fisik maupun dari segi pencapaian yang lain. Pokoknya tidak ada kata tertinggal atau apalagi kalah bersaing. Tentu saja keinginan kuat untuk membandingkan diri dengan orang lain ini bisa menjadikan penyebab kamu mempunyai sifat kepo. Kamu ingin tahu apa dan bagaimana kehidupan orang lain untuk memastikan agar kamu tidak pernah tertinggal.
Kepo menjadi kebiasaan yang mengganggu banyak orang. Jika kamu sering melakukan kepo, ada baiknya segera introspeksi diri dan menyadari bahwa sifat ini kurang baik untuk kepentingan diri kamu pribadi maupun kehidupan bersosial di lingkungan sekitar kamu. Kesimpulannya bahwa kepo itu adalah sifat dan sikap yang tidak baik. Berkaitan dengan ini, maka ada hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah sifat kepo. Hal itu adalah sebagai berikut. Pertama, coba mencari kesibukan diri. Waktu yang luang banyak membuat kamu akan ikut campur memikirkan urusan orang lain. Kedua, fokus memperbaiki diri. Yang ketiga, menjauhi gosip. Selanjutnya adalah menghargai dan menghormati batasan antara urusan pribadi dengan urusan sosial. Yang keempat, kalaupun terpaksa harus ikut campur dengan urusan orang lain, harus minta izin terlebih dahulu. Yang pasti, berpikirlah sebelum bertindak agar tidak terjadi penyesalan lain dan menjadi masalah baru dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Satu hal yang perlu kamu tahu tentang orang yang suka kepo. Pada intinya, orang yang suka kepo adalah orang yang tidak merasa hidupnya bahagia, sehingga dia ingin selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan ini bisa membahayakan lingkungan sekitar masyarakatnya ataupun dirinya sendiri. Lebih parahnya, orang kepo sering kita menganggap sebagai orang yang sedikit mengalami gangguan jiwa. Semoga bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang menyadari bahwa bergunjing, bergosip, atau kepo adalah sifat yang harus kita hindari.